Baik, kawan-kawan, selamat siang. Hari ini, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di salah satu rumah ibadah yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, di mana hari ini ataupun kali ini kita akan ditemani oleh salah satu pemandu daripada rumah ibadah ini yang nanti akan menceritakan secara detail begitu ya, berkenaan dengan bagaimana sejarah maupun bagaimana ragam toleransi yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya di dalam keselarasan antar umat beragama. Baik, mohon izin Bapak boleh diperkenalkan terlebih dulu. Ya, selamat pagi bagi saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat. Semangat selalu. Ya, semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Saya di sini sebenarnya cuma mewakili dari pengurus dari Wihara Awalokiteswara, alamat Jalan Cilikriwut kilometer 9 Palangkaraya. Kalau kemarin saya sih sempat ngomong, tapi ya katanya diwakilkan saja. Nah, karena saya sudah lama juga di sini, tinggal di sini, yang membersihkan lingkungan sini, itu kan. Terus kalau mereka ada kesibukan lain, jadi tidak bisa datang untuk menjelaskan masalah asal mula ada berdirinya tempat ibadah ini. Jadi pertama-tama saya mau mengawali tentang tempat ibadah ini yang awal mulanya berdiri tahun 1983. Dari tahun 1983 awal itu lagi rame-ramenya atau lagi perusahaan kayu lah, ada di Kalteng gitu kan, masih boleh lah laju dulu masih garap gitu kan. Nah, jadi ada 5 orang pengusaha ini yang sudah menetap di Kalteng udah beberapa tahun, tetapi tempat ibadahnya tidak ada. Jadi dari kelima orang pengusaha ini beda-beda kepercayaan atau agamanya. Jadi ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang kalau yang sekarang ada Buddha Maitreya sebutannya itu. Nah, cuma dari ketiga itu ada. Jadi dari 5 orang itu mencari tanah di sekitaran Cilikriwut ini kilometer 9 baru dapat itu. Nah, jadi awal mulanya itu berdasarkan kesepakatan bersama mereka itu, walaupun ada sebagian juga agama Buddhanya di Palangkaraya, tetapi istilahnya itu masih sedikit, terlalu sedikit lah. Nah, jadi mereka di sini bangun sebuah kelenteng. Jadi karena dulu kan tahunnya kelenteng lah gitu. Nah, dibangun awal mula di sebelah sana, kan. Nah, di situ semua aliran yang ketiganya ada Buddha, Konghucu, dan Tao tadi ibadahnya di sini. Jadi wiharanya masih belum ada waktu itu. Jadi namanya Kelenteng Jai Antiong. Nah, seiring perubahan waktu, usaha kayu sudah tidak diizinkan lagi di Kalteng, akhirnya mereka keluar dari Kalteng mencari wilayah lain yang masih bisa digarap. Nah, tapi karena ada kesepakatan bersama tadi, dilimpahkan dengan salah satu umat yang ada di Palangkaraya, yang kebetulan juga beliau beragama Buddha waktu itu. Nah, disuruh mengurus, kalau mau ibadah ya silahkan dilanjutkan gitu kan. Nah, terus beliau itu masing-masing tadi ada yang ke Sampit, ada yang kembali ke Pontianak juga ada gitu. Nah, karena waktu itu agama Konghucu masih belum bisa diakui pemerintah, maka harus dimasukkan ke agama Buddha. Jadi didaftarkan lagi ke pemerintah Palangkaraya, Kota Palangkaraya dengan provinsi gitu. Setelah itu tahun 93 lalu berdiri wihara ini, dikasih nama Wihara Awalokiteswara. Awalokiteswara itu sama dengan Kuan Im.
Kalau versi Mandarinnya sebut Kuan Im Tang, Dewi Cinta Kasih. Tapi semua dari beliau tuh semua urusan ada di tangan beliau. Jadi walaupun bukan sama dewa yang lain, asal berdoa sama beliau pasti istilahnya itu ya diterima doa-doa kita. Tapi semua itu berdasarkan hasil perbuatan kita, ya kan. Nah, jadi tahun 93 dibangun ini, akhirnya sebagian pengusaha-pengusaha juga dari Banjarmasin yang membuka usaha di sini juga beribadah ke sini. Jadi ini wihara awal atau yang tertua di Kota Palangkaraya. Kalau masalah peribadatan, karena kita di sini tadi sudah berada kesepakatan, jadi bersama-sama, terserah pribadi masing-masing. Nah, kebanyakan kalau yang agama Konghucu sembahyang di sebelah dulu, baru mereka ke wihara. Kalau yang Buddha dari wihara dulu, atau yang ngambil dari Tridharmanya sekarang itu beribadah ke wihara dulu, baru ke sebelah. Nah, karena sebenarnya mereka dulu pengennya mau dibentuk sendiri, tetapi karena tidak bisa di sini satu yayasan dua kepengurusan, jadi kita perkenankan aja buat mereka bikin ya sebagai grup lah gitu, grup aja lah, grup kelenteng gitu kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita sedang berada di sebuah rumah ibadah yang terdapat di Kalimantan Tengah, di mana nanti kita akan dipandu oleh salah satu begitu ya pengelola yang ada di rumah ibadah ini. Maka dari itu langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Mohon izin Bapak, boleh diperkenalkan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabik selamat ningun lelatai. Salam sujud karena melempang. Adil katalinu bacuramin kasuraga. Bahasa ingat kajubata. Harus. Baik. Selamat malam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur katakan yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa ranjing hatala langit. Karena atas asung kertawara nugrahanya kita dapat berkumpul ya di sini di Wantilan Pura Pitamaha dalam rangka wawancara ya tentang keberadaan Pura Pitamaha. Saya Profesor Dr. Nyoman Sudiana MSc, Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah. Keseharian saya adalah sebagai dosen di Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Baik, Bapak boleh diceritakan begitu ya bagaimana sih sejarah adanya pura ini begitu? Baik, terima kasih. Pura ini disebut dengan Pura Pitamaha. Pertama didirikan pada tahun 2000-an ya. Saya ke sini sudah ada. Pertama dalam pura ini adalah bentuknya kecil sekali. Kemudian terus berkembang ya jadi seperti ini. Ini adalah Pura Pitamaha, kemudian juga Pura Pitamaha ini juga sebagai Pura Padmabuana Nusantara. Padmabuana itulah yang menjaga dunia ya di Nusantara ini. Kemudian Pitamaha ini terletak di tengah-tengah. Maka dibilang dia Padmabuana di tengah-tengah. Nah, perlu juga saya komunikasikan kepada Mbak Ainun ya. Ya, betul Bapak. Ya, Mbak Ainun bahwa di Kalimantan Tengah ini kami mempunyai saudara, yaitu saudara Kaharingan, yang integrasi dengan Hindu. Yaitu pada tahun 1980 berintegrasi dengan Hindu, kemudian mengakui, yaitu Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan sebagai badan keagamaan. Nah, maka di sini kita memiliki tempat ibadah pura untuk Hindu dan yang lainnya, kemudian tempat ibadah juga balai. Ya, balai yang letaknya di jalan di depannya SMK 1. Dan di samping itu kita juga mempunyai disebut dengan pura integrasi. Pura integrasinya tepatnya di Tangkiling, ya nama Pura Salipaseban Batu. Ya, kemudian kami
di sini itu ya kalau kita lihat Hindu dimanapun dia berada pasti dia akan meningkatkan ya dia akan meningkatkan kemampuan daerah ya artinya lokal geniusnya ajaran-ajaran keharingan itu diangkat supaya lebih terhormat. Nah dari sana juga kita melihat banyak yang mengatakan bahwa setelah keharingan berintegrasi dengan Hindu dia akan hilang ini keharingannya budaya-budaya keharingan ini dengan sekarang kita sudah 42 tahun sudah berintegrasi satu pun ini keharingan tidak ada yang hilang karena kita sudah mempunyai batas yaitu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita keharingan tetap bisa dilakukan. Yang penting tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pancasila, Weda, dan Penaturan. Kemudian ada kesepakatan kita bersama bahwa kalau di pura menggunakan aturan pura, kalau di balai menggunakan aturan balai. Kita tidak akan mencampurkan antara kegiatan di balai dengan kegiatan di pura. Tetapi kalau di pura integrasi di Tenggiling, kita bersama-sama laksanakan seperti itu. Nah itulah yang kami lakukan selama 42 tahun ini. Berarti ini cukup unik juga begitu Pak ya, mengingat bahwa di daerah Nusantara gitu khususnya mungkin adanya cuma di Kalimantan Tengah begitu, bahwa ada integrasi antara dua perpaduan begitu Pak ya. Nah ini sangat menarik sekali begitu Bapak. Boleh diceritakan lebih detail ini Pak? Yang pertama gini, pada tahun 1980 pemerintah Indonesia itu mengeluarkan peraturan bahwa siapapun penduduk Indonesia itu harus beragama ya kemudian pemerintah memberikan kewenangan menyuruh silahkan yang aliran-aliran kepercayaan dulu ada aliran kepercayaan silahkan Anda memilih mau masuk ke agama mana sesuai dengan garis-garisnya gitu mungkin ya atau menjadi aliran kepercayaan. Nah melihat seperti itu keharingan yang melalui Majelis Besar Alim Ulama Keharingan bersurat kepada Parisada. Parisada adalah lembaga tertinggi agama Hindu. Mereka gini kemudian terus dia setelah bersurat kemudian terus diterima berintegrasi maka menyatakan Majelis Besar Agama Hindu Keharingan Pusat Palangkaraya. Nah itulah yang ada gininya itu ada aturan yang lainnya seperti itu. Oke, berarti di Kalimantan Tengah sendiri begitu Pak ya terdapat begitu ya suatu kepercayaan yang dulunya kemudian ketika sudah berintegrasi begitu dengan Hindu maka menjadi Hindu Keharingan begitu Pak ya. Ya, nah mungkin karena ini adalah sifatnya nasional begitu mungkin di daerah-daerah lain juga kemungkinan ada begitu ya Pak ya kepercayaan yang kemudian melebur dengan agama yang diakui sehingga bisa terjadi integrasi begitu antara keduanya dan itu menjadi pengakuan begitu ya ada dasar hukum dalam proses pelaksanaan peribadahannya begitu dilindungi begitu Pak ya. Baik Pak, untuk ini sendiri begitu bagaimana proses bisa dibangunnya pura ini begitu. Oke, pertama di sini itu adalah sebenarnya yang di sini itu bukan Bukit Hindu sebenarnya namanya begitu. Ya, pertama sebenarnya namanya di sini Bukit Induk. Bukit Induk. Bukit itu kan ada semut-semut yang bikin rumah-rumah dengan tanah itu ya. Betul. Itu namanya dia seperti Bukit Induk. Tetapi orang itu karena sebagian besar orang yang tinggal di sinilah agama Hindu maka dibilang Bukit Hindu. Akhirnya berubah jadi Bukit Hindu. Berarti ya. itu historis. Ya, ini sudah Bukit Hindu kemudian dibangun pura. Ini sebenarnya dulu pada waktu zaman pemerintahan gubernur ini mereka memberikan sebenarnya ya di sini itu tempatnya harusnya, nah di sebelah kita itu harusnya gereja ada Hindu, kemudian terus ada Islam gini deh. Kita sepertinya dibuat seperti itu gitu loh. Ya makanya kita lihat dari dulu dah kita lihat toleransi antara agama-agama yang ada di Kalimantan Tengah itu sudah luar biasa. Nah kemudian dari sana kita bergerak kepada pemberdayaan ini swadaya sebenarnya sebagian besar swadaya yang pertama yang dibangun yaitu Pelinggih itu malah pasirnya datangnya dari Bali itu. Pasirnya dibuat di Bali. Kemudian berikutnya setelah gini kita tahu bahwa
pasir di sini tuh boleh juga dipakai, tapi diayak. Maka diayak dengan butir yang tertentu kita bisa akan didapatkan seperti itu. Nah, makanya terjadilah seperti ini. Nah, kemudian kemarin penetapan pura bahwa kalau di Hindu itu biasanya seperti Bali itu ada di utara, di selatan, karena setiap mata angin itu ada yang menguasai, ya. Dipersonifikasi Tuhan yang bertanggung jawab, itulah seperti kami itu. Makanya dikatakan bukan politisme, tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan itu kan Maha Esa, Maha semuanya gitu ya. Makanya setiap ujung sudut-sudut itu ada yang menjaga, gitu orang di Hindu itu. Yang utara namanya Wisnu, ya. Yang timur namanya Iswara, yang barat namanya Brahma, yang yang selatan Brahma, Daksina. Yang barat Pasimo itu adalah Mahadewa. Yang tengah-tengah Siwa, gitu ya. Kemudian digini semuanya seperti itu.
Selamat siang kawan-kawan semua. Hari ini kita sedang berada di salah satu rumah ibadah yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, nanti untuk detailnya kita sedang berada di mana, kita saat ini sudah ditemani dengan salah satu pemandu ataupun pengelola dari rumah ibadah ini. Baik, langsung saja kita perkenalan dan langsung saja kita mengulik lebih dalam tentang rumah ibadah yang satu ini. Izin Bapak, boleh diperkenalkan nama dan statusnya di sini. Ya, terima kasih. Nama saya Cimucu, bahasa Mandarin, tidak ada bahasa Indonesia. Status di sini saya berjabatan sebagai DPC Majelis Mapanani. Singkatannya Pandita Maite Indonesia Cabang Palangkaraya. Sekaligus saya kelola di sini. Nama tempat ibadah adalah Vihara Inti Maite. Baik Bapak, kalau boleh izin, ini sejak kapan nih Pak berdiri di Palangkaraya? Sebenarnya dari pertama kali masuk ke Palangkaraya pada tahun 95, waktu itu ada di Kota Tamapo. Tidak salah 2004 ya, baru mendapatkan sebuah bentuk yang permanen yang ada di Jalanan Tanggerang Begitu sudah. sampai sekarang. Berarti ini sudah milik khusus untuk rumah ibadah ini. Betul sekali. Kalau di Kota Palangkaraya sendiri itu Pak, kapan yang mulai difasilitasi lah begitu oleh pemerintah daerah, karena kan sudah diakui juga sebagai agama yang legal di Indonesia. Itu sejak kapan? Waktu itu tahun 1995, waktu itu masih kita dari agama Buddha masih bergabung sama pembimas Hindu. Jadi Hindu sama Buddha digabung menjadi satu. Kalau tidak salah sampai tahun 2006 atau apa sekian itu. Ya kira-kira sekian ya. Nah, baru pembimas itu terpisah, jadi ada Hindu, ada Buddha. Nah, itu. Berarti awalnya di sini tuh bergabung gitu Pak, kemudian memisahkan diri. Ya. Baik Pak, kalau untuk peribadahan sendiri begitu, kapan kira-kira dilaksanakan? Ibadah kita setiap hari itu 3 kali, pagi, siang, dan malam, 3 kali. Dengan jam mungkin setiap tempat ibadah kita yang artinya dari sektor ya, dari Maite ini, yaitu dari jam 6, jam 12, kemudian jam 6 malam. Apakah ada hari-hari khusus begitu Pak, misalnya untuk peribadahan itu, kalau musim perayaan kan sudah pasti juga ketika hari raya besar begitu pasti. Nah, untuk peribadahan sendiri apakah ada hari-hari khusus tersendiri gitu, selain yang rutinitas begitu yang dilakukan? Kalau hari besar tetap ada. Kalau sembahyang memang kita rutinitasnya tiap hari. Iya, bersama dengan teman-teman kita, ya katakan kita bersama seperti itu. Kalau mereka kan 5 waktu, kalau kita ini ya sehari 3 kali memang rutin dan rutin terus. Nah, kemudian soal hari besar kita ada hari besar keagamaan atau besar. Ini ada lagi, ini ada tanggal 1 Juli, tanggal 15 Juni, Purnama, Bulan Gelap ya. Nah, itu setiap bulannya ada.
Nah, kemudian kapan umat itu akan datang ibadah dan sebagainya? Sebenarnya ibadah itu tiap hari, ya tergantung umatnya itu, mereka itu memilih hari apa. Kita tidak mematok harinya. Jadi seumpamanya kalau mau libur, ya Minggu, atau hari Sabtu, atau memilih hari keagamaan seperti ada tanggal 1 bulan gelap, kemudian tanggal 15 bulan gelap. Jadi setiap bulan juga ada di awal dan di pertengahan gitu Pak ya, di setiap bulan gitu. Ada. Maksudnya Pak kalau untuk Pak jemaahnya gitu. Kita di sini sama sedikit, ya setiap sektor di sini ada. Di Palangkaraya ini ada 4 tempat ibadah. Sektornya berbeda-beda. Ada Olahraga, ada Udayana, ada Mahayana. Nah, kemudian kita ini Mahayana aliran Nigamaya. Nah, di situ. Nah, kalau ini rutinitasnya, mereka itu umat itu ya memang kadang-kadang kita itu ada persamaan persepsi, ya kan. Nah, ada saling berkumpul, beraksi bersama, ya kegiatan bersama, walaupun di dalam umat Buddha kita sendiri. Nah, kalau cerita umat di sini, ya khususnya untuk kita di sini, ya itu sangat sedikit, tidak banyak. Ya mungkin kalau cerita kakak waktu itu masih jaya-jayanya berkembang kayu, usaha dan sebagainya. Nah, mungkin mereka ada yang sebagian tempat di sini. Nah, tetapi sekarang sudah tidak ada usaha ya. Nah, kemudian mereka berpindah ke wilayah lain. Nah, artinya umat Buddha kita di sini, ya kan, artinya mereka tidak menetap, adalah pendatang, gitu. Nah, kalau untuk orang lokal di sini mungkin tidak. Berarti untuk penganutnya sendiri itu adalah orang pendatang. Iya, betul sekali. Baik Pak, kalau di Indonesia itu kan kita menghargai begitu Pak ya, mau agama apapun gitu kan. Karena memang kita hidup di tengah keragaman gitu Pak ya. Nah, untuk itu sendiri bagaimana kita ketika saat peribadahan begitu, bagaimana agama-agama lain merespon begitu, terutama pada hari-hari besar ya kan otomatis ada perayaan-perayaan seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari agama lain begitu ya, ketika khususnya agama Buddha begitu di sini mengadakan acara keagamaan itu? Di sini Kalimantan Tengah, kalau soal keagamaan kita ada merayakan dan sebagainya, dan keagamaan itu di sini ya rasanya sama ini ya. Artinya keagamaan itu ada ya, tidak istilahnya tanggapan mereka juga biasa-biasa aja. Artinya ya itu memang setiap agama itu harus dijalani, tidak harus mereka itu istilahnya ada satu polemik dan sebagainya, mungkin tidak ada itu seperti itu. Berarti tingkat toleransinya itu. Nah, iya betul sekali. Karena kita melihat juga di beberapa negara kadang-kadang itu bisa mengecilkan begitu bagi agama-agama yang penganutnya minoritas kadang-kadang seperti itu. Jadi kita sangat bersyukur setidaknya tinggal di Indonesia yang memang mengakomodir itu Pak ya, jelas begitu bahwa Pancasila itu menjelaskan bahwa kita berketuhanan yang Maha Esa, yang artinya setiap orang itu berhak menurut agama. daerah mengadopsi dan bisa
ditampilkan ketika merayakan ibadah misa. Dari Batak ada, Flores ada, dari Jawa masuk, budaya dan luas pun ini itu semua tergabung dengan satu itu musuhnya belum ya. Berarti secara keseluruhan begitu Pak ya, yang Kabupaten Benda itu memang sangat hadir dan tumbuh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh mungkin Bapak kita sambil melihat Ya kalau tempat duduk ini sebetulnya 1350. Perayaan misa itu dalam satu minggu 7 jam 11 siang, jam 5 sore hari itu, dan terakhir jam 8 malam. Ya kalau fasilitas ya mungkin sama dengan gereja-gereja Katolik lainnya. Hanya memang katedral ini pusatnya Katolik yang ada di Kalimantan Tengah, ya. Jadi mungkin kelihatan gedungnya lebih besar. Tapi sebenarnya gereja baru pemekaran dari katedral ini yang di kilometer 9 justru lebih besar. Mereka bangun lebih besar dari katedral. Jadi mereka hanya menyebut sebagai gereja paroki, beda dengan katedral. Nah, inilah. kalau boleh dijelaskan Bapak di bagian depan. Ya, ini altar. Ini persembahan misa itu. Kalau ini tahta Bapak Suku. Jadi hanya beliau dan yang katedral itu pemimpin Katolik yang paling tinggi di Kalimantan Tengah yang bisa menduduki tahta itu, dan tidak setiap minggu ada proyek-proyek tertentu beliau memimpin misa di sini. Di situlah tempat duduknya. Ya kalau di belakang itu ruang sampai sini sebelum perayaan misa dimulai itu tugas-tugas yang mempersiapkan diri di belakang perayaan itu. Ini mimbar khotbah ya. Tugas bacaan-bacaan dan itu kalau lihat di tembok ada semacam pintu ya. Itu namanya tabernakel. Dalamnya apa? Ada sakramen, roti yang biasa dibagikan. Dan dalam konteks COVID, kami pun mengalami fasilitas-fasilitas standar prokes ya. Kalau lihat situ ada hand sanitizer, itu semua petugas harus membersihkan tangan, dan di bangku-bangku itu tersedia hand sanitizer juga. Di luar kita siapkan cuci tangan, bahkan ada box disinfektan ya. Jadi syukur selama hampir 2 tahun tidak ada klaster di gereja. Walaupun kami tidak merayakan misa karena peraturan yang melarang dilakukan misa ya. Seperti itu. Kalau di sana itu tempat kur. Gereja pertama di Palangkaraya, satu-satunya di Palangkaraya sejak tahun 50-an itu. Jadi ketika umat makin bertambah, nah, panitia mulai membangun gedung gereja baru yang representatif, yaitu tadi yang di sebelah. Tahun 98 itu diresmikanlah gereja besar yang di sebelah tadi. Nah, sekarang gedung ini
tetap kita gunakan untuk pelbagai kegiatan, baik itu umat sendiri maupun di luar umat disewakan. Nah, lebih banyak yang menggunakan ya dari intern paroki. Kemudian berskala nasional sudah pernah juga menyelenggarakan di sini Hari Komunikasi Sosial Sedunia tahun 2018. Kemudian telekonferensi Presiden dengan Polda waktu itu beberapa minggu lalu ya di sini juga diadakan di sini. Jadi serbaguna ini bisa kita andalkan walaupun dengan keadaan ini ya karena uniknya itu. Jadi inilah tempat kita yang memang juga andil di dalamnya Pacilik Ribut, gereja ini. Salah Jadi satunya, ya gereja ini kan ada segi 8 yang menunjukkan 17 Agustus 1945. Jadi itu filosofi. Sehingga itulah yang dikatakan cagar budaya itu. Ini juga unik Pak ya, di dalamnya itu sepertinya kalau kita lihat dari kejauhan sudah terlihat begitu bahwa ciri khas Kalimantan Tengah sendiri begitu ya, adanya batang garing mungkin